Latar belakang perjuangan rakyat Indonesia melawan tentara Jepang. Pertempuran 5 hari adalah bentrok antara pasukan Jepang dari tentara ke-16 dan pasukan Indonesia yang terdiri dari personil Badan Keamanan Rakyat dan Pemuda bulan Oktober 1945 di kota Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran ini dianggap sebagai bentrok besar pertama yang melibatkan militer Indonesia. Sesuai namanya, pertempuran 5 hari di Semarang berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 15 hingga 20 Oktober 1945 saat masa penjajahan Jepang. Melansir laman resmi Museum Nasional, awal mula pertempuran ini disebabkan oleh pasukan Jepang yang tidak menerima kekalahannya terhadap sekutu dan diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kronologi perjuangan rakyat Indonesia melawan tentara Jepang. Pada tanggal 19 Agustus 1945 merupakan awal mula dari pertempuran yang melibatkan semangat juang para pemuda dan rakyat Semarang dalam merebut kemerdekaan Indonesia yang menjadi awal dari peristiwa dramatis pada bulan Oktober 1945. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, saat itu radio menyiarkan terkait perpindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke Indonesia. Hal ini pun membangun semangat perlawanan di kalangan pemuda Semarang. Hingga pada 14 Oktober 1945, ketegangan pun semakin meningkat ketika 400 tawanan Jepang dari pabrik gula Cipiring diangkat oleh pemuda ke penjara Bulu. Upaya tersebut pun diiringi dengan tawanan yang melarikan diri dan meminta perlindungan kepada batalion Kido-Butai. Perebutan senjata pun dilakukan pemuda terhadap Jepang dan terjadilah pertempuran sengit yang dikenal sebagai pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal yang sama, petugas Indonesia yang menjadi persediaan air di Wungkal pun ditangkap oleh Jepang dengan dilucuti dan disiksa. Selain itu, kabar persediaan air di ledeng candi yang diracuni juga menimbulkan kegelisahan, dan Dr. Karyadi yang ingin memeriksa dibunuh oleh tentara Jepang memperhebat pertempuran. Kemarahan Jepang mencapai puncak ketika Mayor Jenderal Nakamura ditangkap oleh para pemuda di Magelang. Hal ini pun memicu balas dendam Jepang pada hari kedua dan ketiga. Jepang berusaha memperoleh kembali wilayah Semarang. Selain itu, bantuan dari Indonesia telah datang dari berbagai penjuru, baik dari barat, Kendal, Weleri, timur, Demak, Kudus, Pati, Purwodadi, dan bahkan dari selatan, Solo, Magelang, dan Yogyakarta. Pada 17 Oktober 1945, perundingan gencatan senjata di Candi Baru tercapai dan disetujui oleh Indonesia. Meski demikian, Jepang tetap melanjutkan pertempuran. Pada hari kelima, tepatnya tanggal 18 Oktober, Jepang berhasil mematangkan serangan para pemuda. Utusan pemerintah pusat pun berdatangan untuk merundingkan perdamaian. Perjanjian gencatan senjata pun tercapai dengan ancaman dari Nakamura yang hendak melakukan pengaboman kota Semarang jika senjata tak diserahkan paling lambat 19 Oktober pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada 19 Oktober 1945, ketika tentara sekutu mendarat di pelabuhan Semarang, pasukan Inggris termasuk Gurkha tiba untuk melucuti tentara Jepang untuk mengakhiri pertempuran yang telah merenggut banyak nyawa dan menurunkan luka mendalam pada kota Semarang. Akhirnya dengan sekutu dan terlibat dalam perjanjian pada 20 Oktober 1945, di mana pertempuran 5 hari di Semarang berakhir dengan pihak sekutu yang mengalah dan melucuti senjata pasukan Jepang. Menewaskan sekitar 2.000 orang. Akan tetapi ada pula sumber yang menyebutkan bahwa pihak yang tewas adalah 300 atau 187 orang. Di samping itu ada beberapa orang yang terluka dan ratusan orang dinyatakan hilang.